Bahasa Indonesia kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Tema kita pada kesempatan kali ini masih sama dengan pekan sebelumnya, yaitu tentang kegemaran. Tema ini sudah sangat sering diulang-ulang. Tentu teman-teman semakin paham tentang tema ini. Coba kita ulas kembali ya. Kegemaranku adalah sesuatu yang kamu sukai dan kamu senang melakukannya. Kamu menyukai apa? Itulah kegemaranku atau kegemaranmu. Lihatlah gambar berikut. Ada gambar apa ya teman-teman? Ya, ada anak yang sedang memegang buku atau membaca buku. Coba Ustaz Yanti ingin bertanya, siapa yang suka membaca? Lalu buku apa yang kamu sukai? Ya, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Subtema pembelajaran kita pekan ini yaitu gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita banyak hal, atau maksudnya mengetahui banyak hal. Pertanyaannya, bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Ada yang di kamar tidur, ada yang di kamarmu, lalu ada juga yang di kamar bermain. Boleh semuanya. Nah teman-teman, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, di layar sudah ada lagu tema Gemar Membaca dengan nada lagu Abang Tukang Bakso. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, ayo teman, mari sini, ada informasi. Berbagai manfaat yang kita dapat dari belajar membaca. Menambah wawasan dan pengetahuan setelah kita membaca. Ayo kita baca agar menjadi hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang suku kata. Ada yang tahu sebelumnya suku kata itu apa ya? Jadi, suku kata adalah jumlah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan satu huruf vokal yang terucap saat sebuah kata diucapkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, sekarang kita tinggal terapkan. Jadi suku kata adalah gabungan satu atau lebih, artinya ada lebih dari satu huruf
yang mana di dalamnya ada huruf konsonan maupun huruf vokal. Nah, kita lanjut. Suku kata adalah bagian dari sebuah kata. Suku kata berfungsi untuk memudahkan kita dalam membaca dan mengeja sebuah kata. Nah, ini manfaat suku kata. Memudahkan kita ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemisahan suku kata. Yaitu 1. Apabila terdapat dua vokal atau dua huruf vokal berturut-turut di tengah kata, maka pemisahannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contohnya, di sini sudah ada kata saat. Coba tebak teman-teman. Huruf vokalnya yang mana? Betul, huruf vokalnya adalah A. Karena tadi berturut-turut huruf vokalnya, maka pemisahannya ada di tengah-tengah ini. Jadi, sa, strip, at. Ini suku kata. Lalu, buat. Huruf vokalnya ada huruf U dan A. Kita pisahkan menjadi sebuah suku kata. Bu, strip, at. Terakhir, lain. Kita pisahkan menjadi suku kata lain. Suku kata biasanya ditandai dengan adanya pemisahan atau tanda strip. Yang kedua, ketentuannya itu apabila terdapat dua huruf konsonan berturut-turut di tengah kata, maka pemisahannya dilakukan sebelum konsonan yang kedua. Contohnya, mandi, huruf konsonan yang berada di tengahnya yaitu betul, N dan D. Dipisahkan sebelum yang kedua. Berarti yang ke satu huruf konsonannya itu ya huruf N. Mandi. Ampas menjadi ampas. Kasti menjadi kasti. Yang ketiga, apabila terdapat tiga konsonan atau lebih di tengah kata, maka pemisahan dilakukan setelah konsonan kedua. Masih sama ya seperti yang tadi. Anggur, huruf konsonannya yang berada di tengah yaitu N, G, dan G. Maka pemisahannya dilakukan setelah konsonan yang kedua, karena ada tiga konsonan. Ang, strip, gur menjadi anggur. Panggang menjadi panggang. Di sini harusnya panggang ya teman-teman, bukan panggung. Bangsa menjadi bang, strip, sa. Lalu yang keempat yaitu apabila terdapat satu konsonan di antara dua vokal. Jadi di tengah-tengah huruf vokal, maka pemisahan dilakukan pada konsonan tersebut. Nah, di sini ada kata amal. Maka pemisahannya di huruf konsonan. A, strip, mal. Huruf konsonannya apa? M, betul. Lalu anak menjadi A, strip, nak. Huruf konsonannya N. Ibu menjadi I, strip, bu. Huruf konsonannya apa? Betul, B. Lalu yang kelima yaitu apabila terdapat eng atau ng, eng atau ny, sh atau sg, dan
atau KH, maka pemisahan dilakukan sebelum atau sesudah rangkaian tersebut. Jadi boleh menggunakan dua cara, sebelum atau sesudah di huruf 4 ini. Contoh, akhir menjadi akhir. Angkat menjadi angkat. Dangkal menjadi dangkal. Yang keenam yaitu apabila kata itu mendapatkan imbuhan, maka pemisahan dilakukan serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata. Contoh, memberi menjadi memberi. Memakai menjadi memakai. Gemetaran menjadi gemetaran. Alhamdulillah, sudah selesai materinya. Jadi kesimpulannya, suku kata adalah jumlah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan satu huruf vokal atau lebih yang terucap saat sebuah kata diucapkan. Suku kata fungsinya untuk memudahkan kita dalam membaca dan mengeja kata. Lalu ada 6 cara dalam menulis pemisahan suku kata. Tadi sudah kita bahas bersama ya. Lalu, adapun hikmah dalam pembelajaran ini, bahwasanya mengeja kata bisa kita lakukan apabila kita mengenal suku kata. Bagi teman-teman yang sudah bisa mengeja, artinya teman-teman sudah mengenal suku kata. Teman-teman tinggal memahami suku kata tersebut. Lalu, proyek pada pekan ini, di layar sudah ada bagian ayo membaca. Seperti biasa, teman-teman silahkan baca terlebih dahulu cerita di bawah ini. Di sini ada cerita si putih tak mau belajar. Silahkan baca hingga tuntas dan lihat di sini ada tulisan yang berbeda. Ada tulisan yang berwarna ungu. Silakan pahami dengan seksama. Lalu, proyek selanjutnya, di bagian informasi proyek, salinlah proyek di samping pada buku tulismu. Maksudnya proyeknya ini, kemudian, dan isilah kolom tersebut dengan jawaban yang benar. Ada berapa kolom teman-teman? Kita hitung sama-sama yang harus diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom yang harus teman-teman isi. 7 di bagian kata, 7 di bagian banyak suku kata. Lalu di kolom ini, pada kolom kata lain dengan bunyi hampir sama, ini maksudnya nama kolomnya, boleh diisi dan boleh juga dikosongkan. Supaya teman-teman bisa fokus mengisi kolom kata dan banyak suku kata. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Saya ganti, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak nyaman.
Jika kamu masih belum paham dengan materi hari ini maupun proyek hari ini, kamu bisa bertanya kepada orang tuamu maupun langsung bertanya kepada Ustazah Yanti. Pastikan menonton video pembelajarannya dengan fokus dan tuntas hingga selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.